Assalamualaikum everyone, welcome to my YouTube channel and this is Yuka's Vlog. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke, aktivitas pagiku hari ini dibuka dengan memotong kuku si bocil yang udah panjang dan kotor banget. Kebetulan dia nggak sulit buat disuruh potong kuku, malahan seneng gitu katanya biar bersih. Dan ini pas aku ajak tag video, dia malahan seneng dada-dada gitu. Dia emang suka di depan kamera gitu. Kalau misalkan di foto dan pakai kamera depan, dia lebih suka daripada di foto pakai kamera belakang. Dan dia tuh bangunnya pagi-pagi banget. Pas orang subuhan dia juga ikut bangun dan ikut mandi. Makanya ini dia udah dalam kondisi yang bersih. Bedaknya aja kayak udah jemur tepung beras gitu ya. Udah seabrek-abrek di mukanya. Dan ini sebenarnya dia udah ngeluh perutnya lapar, pengen makan, minta makan, tapi tetap aku paksain buat nyelesain potong kuku dulu biar habis itu bisa makan dengan nyaman gitu. Tapi sebenarnya dia bener-bener maksa gitu loh. Dan ini dia minta di kakinya, tapi aku bilang kakinya nggak kotor dan nggak panjang gitu kukunya. Jadi aku bilang kuku tangannya aja. Setelah potong kuku bocil, niatnya aku mau beres-beres kamar, tapi dia ngikut aja, ngikut aku ke kamar dan ya nyerintung bahasa aku ya. Maksudnya tuh kayak ikut riweh gitu loh, ada orang gereja ikut-ikutan gitu. Nah itu dia lagi dada-dada gitu ya, pokoknya jauh entah. Dia seneng banget kalau misalkan di depan kamera, dia maunya tuh ngikut ngintil nemenin aku, tapi ya gitu nggak mau bantuin. Dan ini sebelum aku sapu-sapu dulu, aku beres-beresin kamar tidur atau tempat tidur dulu, biar enak gitu pas habis beres-beres bisa rebahan gitu, nggak berantakan kasurnya. Dan si bocil aku suruh duduk di kursi dulu biar nggak gangguin aku bersih-bersih tempat tidur. Habis gitu lanjut aku beres-beres tempat makeup atau tempat rias dulu, karena ini asli berantakan banget. Karena kemarin aku habis dinas sore dan pulang malam, jadi udah nggak kuat nih tenaga buat bersih-bersih. Jadi setelah bersih-bersih muka dan badan, aku tinggal langsung istirahat, nggak sempet beres-beres kamar aku, jadi berantakan banget. Dan paginya ini kebetulan karena aku dinas malam, jadi ada waktu untuk beres-beres kamar aku biar terlihat rapi dan nyaman. Dan menjadi kewajaran setelah beres-beres, terlihat rapi, bersih, nyaman, pasti nanti akan cepet berantakan lagi, diberesin berantakan lagi gitu aja nggak selesai-selesai. Dan ini aku berhenti buat minum dulu karena aus banget, karena tadi pagi bangun tidur aku lupa minum. Dan ya ini tadinya aku setelah bersih-bersih kamar langsung nyapu biar bersih gitu rumah, tapi karena bocil emang kepengen makan banget, nggak kuat, jadinya dia maksain aku buat ambilin makan untuk dia. Kebetulan karena aku emang juga lapar banget pagi ini, sekalian deh aku makan sama nyuapin si bocil. Karena kebanyakan sih seringnya dia kalau misalkan makan itu pengennya ditemenin. Ada yang makan juga kalau misalkan diambilin makan sendirian itu kebanyakan dia nggak mau gitu. Dan ini dia makan makanan orang dewasa ya, maksudnya adalah di sini makanannya itu aku akuin pedes, tapi dia suka makan pedes karena terbiasa dari dulu dia makan pedes. Jadi kalau misalkan kadang nggak pedes itu dia malah nggak suka gitu. Dia lebih tertarik ke makanan pedas meskipun rasanya dia itu kepedesan, tapi dia itu merasa menikmati begitu ya. Intinya ya begitulah, intinya dia suka makan pedas sama seperti aku. Tapi sebenarnya kebiasaan itu nggak boleh dilakuin sering-sering. Tapi di sini aku meminimalisir atau mengurangi dia untuk makan makanan pedas. Ini cuman sekali aja untuk hari ini karena dia bener-bener lapar dan pengen makan apa yang aku makan gitu loh. Jadi aku ambilin makanan yang nggak pedas itu dia malah nggak mau. Maunya itu makan apa yang aku makan saat ini gitu. Jadi ya daripada dia ngamuk dan nggak mau makan, ya udahlah. Dia akhirnya makan makanan itu, dan kebetulan dia suka makan sayur ya untuk pagi ini, padahal untuk sebelum-sebelumnya dia nggak suka banget makan sayur. Oke, setelah nyuapin si bocil ini aku lanjutin nyapu dulu. Kebetulan tuh sampahnya banyak banget ya di kamar aku, sampah bungkus pampers bocil. Dan ini sampahnya memang aku buang ke belakang, nggak langsung ke depan karena kebetulan di luar ini pas hujan. Jadi kalau misalkan dibuang ke depan itu malah kotorannya itu susah dihilangin gitu loh, karena kebetulan teras aku basah gitu. Jadi aku mau minimalisir adanya kotoran sebenarnya biar nggak tambah kotor di teras aku.
Dan ini setelah aku nyapu teras, lanjut aku nyapu ruang tengah ya, ruang keluarga. Ini tuh dilihat banyak banget ya sampahnya karena orangnya banyak dan juga pasti ada bocil. Jadi wajar banget kalau misalkan ada bocil, meskipun rumah itu dibersihkan berkali-kali pun pasti akan berantakan dan kotor lagi. Jadi nggak usah gumu dan heran begitu. Seperti contohnya ini, nah di meja itu udah dibersihkan ya, tapi ya si bocil tetap aja mainan, terus berantakin. Jadi ya udahlah ya, yang penting kita tetap bersihin rumah setiap hari. Berhubung nanti rumahnya akan berantakan dan kotor lagi, itu merupakan hal yang lumrah. Dan ya kita harus tetap sabar-sabar aja, yang penting bocilnya tetap aktif, tetap sehat gitu. Dan jangan lupa kalau misalkan habis nyapu harus di scrok ya, atau diambil gitu loh kotorannya, nggak boleh ditumpuk di pojokan aja, karena katanya sih biar suaminya tuh nggak berewokan ya. Dan tiba-tiba aku udah pakai gamis aja, ini aku siap-siap mau keluar, mau ngurus surat-surat atau berkas-berkas untuk pengajuan ya menikah aku gitu. Jadi aku mau siap-siap dulu. Di sini aku nggak pakai make up, aku cuma pakai skincare aja. Aku pakai toner, juga pakai sunscreen atau sun care gitu ya, untuk melindungi kulit wajah aku dari sinar UV, dan juga pakai serum bibir supaya bibir aku lembab karena setiap hari pakai lip matte, jadi biar nggak kering begitu. Tak lupa aku juga memakai pensil alis supaya ya terlihat lebih hidup aja ya wajah aku, biar nggak flat, karena emang kebetulan aku nggak punya alis, bulu alis aku tipis banget, jadi biar terlihat lebih hidup aja gitu loh, lebih seger gitu, lebih terlihat oh ya aku sebenarnya ini udah mandi fresh loh gitu. 6.5 hours later. Tara, ya jadi begini ya gamisnya, panjang bener dah. Tapi ya sebenarnya aku suka memakai gamis seperti ini, terlihat nyaman aja gitu. Dan ini itu sesuai selera sebenarnya. Kalau aku pribadi sih suka memakai gamis karena nyaman aja, meskipun katanya sih terlihat seperti ibu-ibu, tapi ya I don't care. Dan ya udahlah, emang gue pikirin gitu, yang penting akunya nyaman dan nggak mengganggu orang lain, ya udah dinikmatin aja gitu. Dan di sini aku udah ada di tempatnya ya, di balai desa rumah aku gitu loh, untuk menunggu proses-proses surat-suratnya gitu. Dan kebetulan aku sendiri ya, seorang diri, lagi-lagi aku seorang diri, aku adalah wanita yang mandiri, yang bekerja sendiri untuk mengurus semuanya tanpa bantuan orang lain, termasuk pasangan aku, karena emang kita LDR gitu. Tapi semua itu tidak akan menjadi halangan, rintangan yang menjadi beban pikiran dan memutuskan semangat aku untuk terus maju gitu aja. Tapi ya nggak masalah gitu, namanya juga kita sedang berproses, sedang berjuang, ya tetap dijalani aja gitu ya. Namanya juga orang yang sedang menuju ke jenjang yang lebih baik itu pasti akan ada ujiannya. Tergantung kita bagaimana cara menyikapinya, apakah kita respon secara positif atau bahkan negatif, itu tergantung dari kita sendiri begitu ya. Dan ini tiba-tiba aku udah pakai seragam kerja aja, dan itu berarti ini di malam hari aku siap-siap mau kerja dari semalam. Kebetulan untuk pengurusan surat-suratnya udah selesai di balai desa, tinggal besok aku lanjutin untuk pergi ke KUA-nya. Jadi tadi setelah dari balai desa kan aku capek banget sampai sore gitu, sebelum sore deng. Jadi aku sempetin buat istirahat sebentar karena aku harus kerja malam gitu, biar badannya juga fit, karena kebetulan aku udah ngerasa badan aku gak enak hari ini, udah ngerasa tanda-tanda mulai mau tumbang. Jadi ini aku udah ngeprotek diri aku buat minum air putih yang banyak dan juga minum vitamin sebelum badan aku tumbang. Karena kan kita pasti tahu ya, kalau misalkan badan kita udah ngerasa nggak enak, itu pasti kita gimana caranya untuk mempersiapkan diri kita supaya jangan sampai kita sakit gitu. Dan ya ini aku berangkat dan tarat, udah sampai aja nih di tempat. Oke, seperti biasa ya, ini adalah suasana parkiran tempat kerja aku, dan transisinya langsung kok terang aja ya. Ini pagi harinya setelah aku dinas malam, karena emang pada saat kerja nggak boleh direkod karena emang privasi dan peraturan kerja. Dan ini setelah sampai rumah langsung aku lanjut ke KUA untuk ngurus surat-suratnya, untuk daftar ke KUA langsung. Ini aku dianterin sama kakek karena badan aku udah ngerasa nggak enak banget, udah nggak kuat, udah sakit semua dan capek banget. Aku takutnya pas di jalan itu kenapa-napa gitu loh, karena emang nggak kuat gitu. Dan akhirnya setelah selesai ngurus-ngurusnya, alhamdulillah beres semuanya. Aku lanjutin buat istirahat karena udah bener-bener pengen banget buat istirahat. Dan setelah bangun sekitar jam 4 sorean gitu, aku langsung lanjut untuk jemput adik aku yang kebetulan pulang dari tanah rantaunya ya, karena kebetulan dia libur panjang, jadi dia pulang kampung
Dan ini mampir dulu di martabak ya, di Darploan, karena katanya dia belum makan sama sekali seharian. Jadi aku mampir di sini karena kebetulan dari kemarin aku pengen banget makan ini. Ini tuh enak banget. Ini tuh makanannya khas ya, khas daerah Rogo Jampi gitu. Namanya tuh Darplok gitu, dadar ceplok ya. Tapi ini kayak martabak biasa gitu loh, bukan martabak-martabak yang mahal harganya. Harganya cukup terjangkau, bisa dijangkau sama anak-anak sekolah ya, cuma 6 ribuan. Dan rasanya enak, bumbunya itu khas banget, bumbu petis kayak gini sambalnya. Jadi enak banget sih menurut aku, dan menurut aku lebih enak dimakan di tempat karena kita bisa sepuasnya ngambil sambalnya. Dan ini aku langsung cus untuk pergi ke suatu tempat. Aku nggak bisa jelasin kemana karena ini ya privacy sih, privacy. Ya nanti suatu saat aku akan kasih tahu aku pergi ke mana dan sedang ngapain ke sini gitu. Jadi setelah dari sini aku langsung pergi ke rumah ya. Maksudnya pulang ke rumah untuk lagi-lagi istirahat. Karena menurut aku hari libur adalah hari istirahatnya aku, jadi aku harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan ini dia yang aku ambil dari suatu tempat itu. Next, kalau kalian penasaran selalu pantengin terus vlog aku. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, terus juga ketik di kolom komentar kalau kalian ada ide-ide lain aku harus buat video apa lagi. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ke akun sosial media kalian supaya aku lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya. Stay healthy, stay positive, be happy. Assalamualaikum.